Pernah nggak sih Anda bayangin gimana seharusnya seorang pemimpin itu menanggapi laporan dari bawahannya? Atau gimana caranya menyikapi kritik, bahkan yang paling pedas sekalipun? Nah, kali ini kita akan coba bedah gaya kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menghadapi dua tantangan besar, budaya ABS alias asal Bapak senang, dan birokrasi yang super berbelit-belit. Yuk kita mulai? Kita mulai langsung dari peringatan keras ini. Kalimat yang diucapkan oleh Presiden ini langsung jadi inti pembahasan kita. Ini bukan sekedar omongan biasa loh, ini tuh kayak sebuah deklarasi perang terhadap budaya laporan yang nggak jujur. Sebuah budaya yang menurut beliau udah mengakar kuat. Jadi apa sih sebenarnya biang keroknya? Ya ini dia, budaya ABS. Sebuah praktek di mana laporan itu disaring dulu, dipoles, dan ujung-ujungnya cuma menyajikan apa yang enak didengar sama atasan. Presiden melihat ini bukan masalah sepele, tapi udah jadi semacam penyakit kronis dalam sistem kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Peringatan Presiden soal ABS ini bukan tanpa sebab, karena budaya kayak gini punya konsekuensi yang nyata dan jujur aja berbahaya. Menurut Presiden, ini tuh bukan lagi masalah satu atau dua departemen saja. Bukan. Beliau melihatnya sebagai masalah nasional yang sudah membudaya di hampir semua institusi. Ini sebuah pengakuan loh bahwa untuk memperbaikinya butuh perubahan cara berpikir yang fundamental di seluruh lini. Nah, ada cerita pribadi nih dari Presiden waktu beliau masih di militer yang nunjukin bahayanya ABS. Jadi, beliau lihat ada helikopter berhenti lama. Pas ditanya, komandannya bilang, "Oh, cuma istirahat makan, Pak. Simpel kan?" Tapi besoknya pas baca laporan resmi, faktanya beda jauh. Ternyata ada kecelakaan. Cerita ini nunjukin banget betapa bahayanya laporan ABS, di mana informasi sepenting itu bisa ditutupi cuma demi Bapak senang. Terus, gimana caranya nembus filter ABS yang tebal ini? Strateginya ternyata sederhana. Dengarkan langsung dari sumbernya, dari lapangan. Coba deh, dengarkan suara ini. Ini adalah Yamisa, seorang siswi dari Nias. Jeritan hatinya yang begitu polos dan jujur bisa sampai langsung ke Presiden. Ini jadi contoh nyata gimana suara dari lapangan itu bisa melompati lapisan birokrasi dan memicu tindakan. Sebuah bukti kalau keluhan warga itu bisa jadi data yang paling akurat. Dan permintaan tolong itu nggak cuma didengar doang loh. Angka ini buktinya. Total ada 218 jembatan baru yang dibangun atau sedang dalam proses di seluruh Indonesia. Ini bukti konkret gimana masukan langsung dari warga bisa diterjemahkan jadi kebijakan dan pembangunan yang nyata. Lalu, apa sih yang mendorong tindakan-tindakan ini? Ternyata, ini dia, filosofi pribadi yang dipegang oleh Presiden. Sebuah prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Ini yang jadi landasan kenapa beliau merasa perlu merespon langsung setiap permintaan tolong yang bisa beliau jangkau. Oke, dari permintaan tolong sekarang kita geser sedikit. Gimana cara Presiden menyikapi kritik yang tajam atau bahkan serangan langsung? Nah, ini bagian yang menarik. Presiden mengaku secara terbuka kalau beliau itu memonitor semua jenis umpan balik, termasuk podcast-podcast yang beliau sebut menyakitkan. Buat beliau, ini bukan soal nyari musuh, tapi justru sebaliknya, untuk bikin beliau lebih waspada dan jadi bahan buat ngecek ulang kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi beliau membedakan kritik jadi dua jenis. Di satu sisi, ada kritik yang membangun, yang basisnya fakta dan fenomena. Kritik kayak gini dianggap sangat berguna. Nah, di sisi lain, ada yang beliau sebut kritik destruktif, yang motivasinya cuma buat nebar kebencian atau kecurigaan, dan seringkali nggak pakai data yang jelas. Dari laporan perorangan, sekarang kita lihat masalah yang skalanya lebih besar. Sistem birokrasi yang kusut, yang oleh Presiden disebut penuh dengan akal-akalan. Supaya kita kebayang seribet apa masalahnya, coba lihat angka di layar. 145, itu jumlah peraturan yang beda-beda, yang ngatur satu hal aja. Distribusi pupuk bersubsidi. Angka ini aja udah nunjukin betapa tebalnya dinding birokrasi yang harus ditembus. Dan di balik angka 145 itu ada labirin yang luar biasa rumit, melibatkan belasan kementerian, butuh tanda tangan gubernur, bupati, sampai pakai sistem kartu yang kompleks. Jadi, poin utamanya apa? Hasil akhir dari semua kerumitan ini justru tragis. Pupuk yang sangat dibutuhkan itu malah sering nggak sampai ke tangan petani. Menghadapi labirin ini, solusinya harus tegas dan cepat. Deregulasi drastis. Aturan dipangkas, jalur distribusi disederhanakan. Sekarang, pupuk bisa langsung dari pabrik ke kelompok tani. Modalnya cuma KTP. Ini langkah pemotongan rantai birokrasi yang signifikan banget. Sebagai penutup,
Kita bisa lihat ya bahwa semua langkah ini, melawan ABS, mendengarkan kritik, dan memangkas birokrasi, semuanya adalah bagian dari sebuah visi yang lebih besar. Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Visi untuk membangun budaya baru. Sebuah budaya di mana semua pihak berani menghadapi kenyataan, nggak peduli sepahit apapun itu. Ini seperti sebuah panggilan untuk mengganti kenyamanan laporan asal Bapak senang dengan kebenaran data di lapangan. Pertanyaan terakhir ini untuk kita renungkan bersama. Mampu nggak sih dorongan untuk menciptakan budaya baru ini secara fundamental mengubah cara kerja birokrasi yang sudah mengakar begitu lama di Indonesia? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.